Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, sosialisasi mitigasi risiko dan kepatuhan hukum tahap kedua digelar Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin bagi mahasiswa rumpun sains dan teknologi. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum serta membangun budaya organisasi mahasiswa yang tertib dan patuh pada aturan. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin menyelenggarakan sosialisasi mitigasi risiko dan kepatuhan hukum dalam kegiatan kemahasiswaan tahap 2 Rumpun Sains dan Teknologi di Unhas Hotel and Convention Rabu 12 November 2025. Setelah sebelumnya tahap pertama dilaksanakan pada Senin 10 November 2025 untuk Rumpun Sosial Humaniora. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin merupakan unit peninjam penyelenggaraan akademik yang berfungsi mendukung pengelolaan Universitas Hasanuddin. Kegiatan sosialisasi tahap 2 tersebut diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, himpunan, lembaga mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa dari 12 Fakultas Rumpun Sains dan Teknologi Universitas Hasanuddin. Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Aswan SHMKN, menyebut jika mahasiswa sebagai agent of change memiliki banyak kegiatan kemahasiswaan agar sadar dan patuh pada hukum yang berlaku dan terhindar dari resiko-resiko hukum. Dan urgensinya kita melaksanakan sosialisasi ini adalah sebagai langkah pencegahan, langkah preventif agar adik-adik mahasiswa ini di organisasi kemahasiswaan itu terhindar dari risiko-risiko hukum dan juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi adik-adik mahasiswa dalam melakukan kegiatan, karena seringkali mahasiswa dalam berkegiatan ini ada risiko-risiko hukum yang timbul sampai mereka dilaporkan ke polisi atau digugat ke pengadilan secara perdata dan seterusnya. Bukan hanya mahasiswa, bahkan institusi Unhas pun kadang ikut terseret dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menimbulkan risiko hukum yang dilakukan oleh mahasiswa. Aswan pun menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut dapat menciptakan budaya organisasi mahasiswa yang lebih tertib, sadar hukum, dan berlandaskan etika hukum dalam setiap aktivitasnya. Ia pun meminta seluruh organisasi mahasiswa di lingkup Universitas Hasanuddin mulai menyusun dan menerapkan SOP dalam menjalankan aktivitasnya. Zahra Sarita Sucheng, Firlo Adrian, Unhas TV. Pemirsa, dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang terus berkembang, Career Development Center Universitas Hasanuddin bersama Telkomsel menggelar Career Talk Future Capability Readiness. Career Talk ini menghadirkan talk show dan presentasi dari profesional Telkomsel. Ratusan mahasiswa memadati Arsyad Rashid Universitas Hasanuddin Senin 10 November 2025. Mereka antusias mengikuti Career Talk Future Capability Readiness, sebuah sesi talk show dan presentasi yang dihadirkan Pusat Career Development Center Unhas bekerja sama Telkomsel. Career Talk ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjembatani mahasiswa dengan dunia industri, khususnya di era digital yang menuntut kompetensi baru. Mahasiswa diajak mengenal dunia kerja berbasis teknologi serta memahami pentingnya kemampuan digital, analisis data, dan strategi komunikasi di masa depan. Dalam sesi talk show yang membahas strategi karir agar tetap relevan di era artificial intelligence, Telkomsel mengajak peserta membangun kemampuan adaptif, berpikir kritis, serta terus mengasah kreativitas di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Para narasumber dari Telkomsel yang profesional di bidangnya juga berbagi pandangan dan pengalaman seputar transformasi dunia kerja di era digital, serta strategi pengembangan diri yang dapat diterapkan mahasiswa sejak di bangku kuliah. Vice President People Journey and Enable Management, Maulidin Pamurdani, yang tampil sebagai narasumber menekankan pentingnya memiliki multi-skill bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia industri. Menurutnya, di tengah arus kecerdasan buatan yang semakin canggih,
Hal terpenting adalah kemampuan untuk terus mengembangkan diri dan mempelajari ilmu baru yang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi harus memiliki apa yang kita sebut dengan multi skill atau hybrid. Karena di dunia kerja kita membutuhkan sekali talent yang tidak hanya memiliki satu skill saja, tetapi harus memiliki beberapa skill yang akan membantu perusahaan untuk terus berinovasi. Saya rasa itu yang paling kita highlight di sesi hari ini. Semoga juga memberikan inspirasi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk teman-teman sekalian di tengah teknologi disrupsi dan AI seperti ini, seperti yang ada di era pada saat ini, yang paling penting buat teman-teman adalah bagaimana melakukan self development, pengembangan diri sendiri. Tidak usah menunggu pengembangan dari pihak-pihak eksternal atau pihak kampus, tapi bisa mempelajari sendiri apa yang menjadi ilmu yang sangat relevan dengan industri pada saat nanti begitu teman-teman lulus. Selain sesi talk show itu, Karir Tol juga dilengkapi dengan digital marketing bootcamp dan tips for career readiness yang membantu mahasiswa agar semakin mempersiapkan diri menjadi talenta unggul di dunia profesional. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, 3 nama lolos menjadi calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030. Salah seorangnya adalah Profesor Sukardiweda. Sebagai calon eksternal, ia menilai jika kondisi Unhas makin terbuka. Tahapan penetapan 3 calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030 di tingkat senat akademik tidak hanya menentukan figur, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat tentang keterbukaan kampus. 3 nama yang lolos ke Majelis Wali Amanat terdiri dari 2 calon internal Unhas dan 1 calon eksternal dari Universitas Negeri Makassar (UNM). Ketiga calon rektor yang lolos adalah Profesor Jamaluddin Jompa dan Profesor Budu dari Unhas, serta Profesor Sukardiweda dari UNM. Ketua Senat Akademik Unhas, Profesor Bahrudin Talib menyatakan jika keberhasilan calon dari luar Unhas ini membuktikan kampus ini semakin terbuka untuk publik. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ada salah satu calon yang lolos ke 3 besar dan itu berasal dari UNM. Ini menunjukkan bahwa Unhas sekarang memang sudah dimiliki oleh publik. Bukan Unhas sekarang bukan lagi pemain lokal, tapi sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan kita bisa saksikan bahwa ada satu calon yang berhasil lolos untuk masuk dalam 3 besar, walaupun jumlah suaranya cuma 1. Rektor Petahana Profesor Jamaluddin Jompa yang meraih suara mayoritas menilai bahwa lolosnya calon dari luar Unhas adalah keputusan simbolik yang strategis dari para senator. Ia menduga bahwa ada senator yang ingin memberikan apresiasi kepada bakal calon dari luar sehingga memberikan kesan baru bahwa Unhas tidak terlalu fanatik bahwa rektor harus dari Unhas. Ya, saya kira senator itu orang-orang hebat, orang-orang yang berpikir taktis strategis, penuh apresiasi. Ya, mungkin ada senator berpikir ya udahlah, masa sih kita tidak memberi sedikit apresiasi untuk bakal calon dari luar, untuk kita beri semacam image baru bahwa Unhas itu kita tidak terlalu fanatik ya, bahwa harus dari Unhas. Ini saya kira simbol saja, ini secara simbolik Unhas siap untuk kemudian menjadi lebih terbuka, walaupun tentu dia pun tahu bahwa sesungguhnya pertarungan ini lebih pada fokus pada 2 figur yang sudah diprediksi mungkin ya, bahwa udahlah Prof. Dijo udah 80%, nggak usah terlalu banyak lah ya, kasihlah 1 misalnya keluar untuk memberi apresiasi. Prof. Sukardiweda sebagai satu-satunya calon rektor dari UNM menegaskan jika suara tersebut sangat bermakna dan nilainya sama saja dengan suara yang lain. Satu suara sangat bermakna, jadi 70 sekian, 50, saat itu sama. Ya toh? Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa jabatan itu atau ya apa namanya diimpikan itu ya harus dicari. Saya dari UNM, ya karena saya yakin bahwa berusaha itu yang takdir itu ya harus dicari, maka saya cari di Unhas. Prof. Sukardiweda menjelaskan tekadnya mengincar posisi rektor di Unhas adalah bagian dari upaya mengejar takdir. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV.
Pemirsa, sebagian orang mungkin sering mengalami keringat berlebih pada telapak tangan, kaki atau bagian tubuh lainnya tanpa alasan yang jelas. Kondisi itu disebut sebagai hiperhidrosis dan beberapa penelitian menunjukkan jika faktor keturunan bisa berperan dalam kemunculan hiperhidrosis. Hiperhidrosis merupakan kondisi ketika kelenjar keringat bekerja terlalu aktif, bahkan tanpa adanya pemicu seperti suhu panas atau aktivitas fisik. Akibatnya, tubuh memproduksi keringat berlebih di area tertentu seperti telapak tangan, kaki, ketiak, atau wajah. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marhen Harcho MBiomed PhD, kecenderungan mengalami hiperhidrosis dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Namun, tingkat keparahan dan area tubuh yang terkena bisa berbeda pada setiap individu. Kita lihat ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tangan sering berkeringat atau tadi namanya hiperhidrosis tangan ya. Antara lain yang pertama faktor genetik. Hiperhidrosis termasuk yang terjadi pada tangan bisa bersifat turun-temurun ya. Jika orang tua atau kerabat dekat mengalami masalah ini, ada kemungkinan seseorang juga akan menderitanya. Hiperhidrosis yang diturunkan secara genetik biasanya muncul sejak usia muda dan dapat menetap hingga dewasa meski tidak berbahaya. Kondisi ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan rasa percaya diri penderitanya. Untuk mengatasinya, dokter menyarankan agar penderita tidak hanya fokus pada pengobatan luar, tetapi juga memahami faktor pencetus dari dalam tubuh, termasuk kemungkinan adanya riwayat keluarga. Vincent Samuel, Unhas TV. Universitas Brawijaya memberikan tali asi kepada puluhan pegawai dan dosen yang memasuki purna tugas. Tali asi ini merupakan ungkapan terima kasih dari universitas kepada mereka yang telah memberikan dedikasi terbaiknya untuk Universitas Brawijaya. Pegawai dan dosen yang purna tugas ini merupakan aset penting bagi universitas sehingga jalinan silaturahmi dengan mereka akan terus dijaga secara berkesinambungan. Puluhan pegawai dan dosen Universitas Brawijaya berkumpul di ruang lobi gedung rektorat dalam kegiatan pemberian tali asi bagi tendik dan dosen yang memasuki purna tugas. Kegiatan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo bersama dengan jajaran. Ketua Pelaksana Kegiatan, Profesor Sukarmi, mengatakan pemberian tali asi ini merupakan wujud ucapan terima kasih dari universitas kepada pegawai dan dosen yang telah memberikan pengabdian terbaiknya untuk kemajuan Universitas Brawijaya. Tentu pegawai yang purna tugas ini adalah merupakan aset kita ya, aset dari Universitas Brawijaya, di mana pengabdian beliau yang cukup lama tentu itu adalah menjadi amunisi bagi UB, dan tentu UB mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian dari Bapak Ibu yang menjalani purna tugas. Ada yang bekerja di UB sampai dengan batas usia 58 untuk tendik ya, kemudian untuk dosennya sampai batas usia 65, tetapi kalau guru besar bahkan sampai 70 tahun. Artinya apa? Waktu yang sekian lama itu diabdikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengembangkan UB. Oleh karena itu tentu UB memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan tentu adalah ucapan terima kasih yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengabdikan, mendedikasikan di usia yang cukup panjang ini kepada UB. Salah satu guru besar yang memasuki masa purna adalah Profesor Sutiman. Guru besar MIPA tersebut mengaku senang dengan kegiatan dan perhatian dari universitas kepada mereka. Sutiman mengaku bangga sudah turut berkiprah di Universitas Brawijaya dan melihat berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh kampus. Saya sudah bekerja di Universitas Brawijaya ini 44 tahun. Jadi sudah melihat perkembangan Universitas Brawijaya dari tahun ke tahun, dan saya sangat menghargai ada acara seperti ini karena interaksi kita dengan Universitas Brawijaya, kita semua yang hadir di sini cukup lama. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Brawijaya, khususnya Bapak Rektor, Profesor Widodo. UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Amalia Fraja mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.